semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Inilah yang ditakutkan Cina dari Indonesia sebagai penguasa laut di Asia Tenggara. Apa itu yang dibimbangkan ya oleh Cina dari Indonesia gitu, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Ini gitu ya, sangat tertarik gitu, selalu ada di Laut Natuna. Inilah alasan Indonesia memegang peranan kuat di Laut Cina Selatan. Memegang peranan kuat di Laut Cina Selatan. Nah, ini juga jadi tumpuan Ketegangan ini. sengketa wilayah di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN masih terus memanas. Indonesia sendiri, meski tidak langsung bersengketa, selalu memberikan tindakan tegas terhadap klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Jadi ada peran Indonesia. Bahkan karena tindakan tegas serta pengaruh Indonesia yang kuat, membuat Tiongkok khawatir tak bisa menguasai ASEAN. Takut tidak dapat menguasai ASEAN. Sebab Indonesia selalu Seperti diketahui, kini Tiongkok tengah memperebutkan wilayah Laut Cina Selatan yang dinilai strategis. Negara Asia Tenggara menginginkan wilayah perairan ini sebagai daerah perdamaian. Sementara Cina ingin menguasai dengan mengklaim 9 titik lokasi Laut Cina Selatan atau disebut dengan Nine Dash Line. Garis ini mengelilingi 90% perairan yang diperebutkan dan membentang 2000 km dari daratan Cina. Indonesia rupanya memegang peranan penting di Laut Cina Selatan. Guru Besar Hayunair, Profesor Dr. Makarim Wibisono, mengungkapkan bila Indonesia bisa menjadi pimpinan ideal bagi ASEAN. Posisi Indonesia saat ini dinilai bisa mendorong terjadinya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan secara damai. Hal ini disebabkan karena 3 faktor, yakni Indonesia masih memiliki posisi kondusif dan bukan merupakan negara claimant state layaknya negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Selain itu, Indonesia merupakan negara terbesar se-ASEAN. Belum lagi, sejarah mencatat, Indonesia bukan merupakan negara yang dikelompokkan bipolar sistem zaman dahulu. Profesor Makarim mengungkapkan, bila Indonesia sebaiknya mengimbau kepada negara yang bersengketa dan ikut aktif dalam penyelesaian perumusan Code of Conduct agar konflik bisa diselesaikan secara damai. Pada bulan Mei 2020, Indonesia dengan tegas menolak klaim Beijing terhadap Nine Dash Line kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia juga meminta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan dijamin berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut. Meski ini bukan pertama kalinya Jakarta menyatakan posisinya, Direktur Asia Maritim Transparency Initiative, Gregory Poling, mengatakan ini adalah pertama kalinya negara ASEAN berdiri dan menentang keras klaim Cina. Menentang klaim China. Kunjungan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, ke Indonesia beberapa waktu lalu semakin memperkuat posisi Indonesia di Laut Cina Selatan. Sebelumnya, dalam pertempuran langsung antara Presiden Jokowi dengan PM Suga, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Jepang juga mengungkapkan akan mendukung Indonesia dalam masalah Laut Cina Selatan.
Jepang menunjukkan dukungannya kepada ASEAN untuk mencapai Indo-Pasifik yang terbuka menentang klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Rupanya langkah Jepang ini membuat pengamat Cina ketar-ketir. Kesepakatan kedua negara ditakutkan bisa memupuskan harapan Tiongkok dalam menguasai Asia Tenggara. Hal ini disebabkan Tiongkok memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar sebagai penggerak negara-negara di Asia Tenggara. Ada pengaruh besar pada ASEAN Indonesia ya. Cina pun berpendapat seperti itu. Indonesia ada pengaruh besar. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi apa namanya itu Indonesia ya. Indonesia memang ada pengaruh besar ya di kawasan Asia Tenggara ini. Apalagi gitu kan Indonesia juga negara yang boleh dikatakan besar juga ya di kawasan Asia Tenggara dengan populasi penduduk yang cukup ramai, militernya juga berada di posisi pertama gitu kan. Jadi Cina ini menganggap apa namanya itu Indonesia ada pengaruh besar yang menggerakkan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi itu yang dibimbangkan oleh China tidak dapat menguasai Laut Cina Selatan sebab masih ada Indonesia gitu ya, masih ada Indonesia yang memantau ini. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.